Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yolanda Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri yang membahas tentang translasi atau pergeseran. Sebelum memasuki materi translasi atau pergeseran, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, kurva, atau titik. Pada kehidupan sehari-hari, transformasi geometri biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni atau desain arsitektur. Nah, translasi atau pergeseran adalah jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus atau bidang datar. Contohnya, seperti menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Untuk translasi, ada rumusnya yaitu sebagai berikut. X dan Y adalah titik asal, X aksen dan Y aksen adalah titik bayangan. Lalu A, B adalah vektor translasi. Pada rumus translasi hanya ada satu. Tetapi jika kita mencari A aksen, maka ditambah. Lalu ketika kita mencari hasil dari A sebelum A aksen, yaitu dikurang. Next, kita bahas soal. Yang pertama, tentukan koordinat titik A 2,8 jika ditranslasikan terhadap 1,2. Nah, ini pakai rumus yang pertama. A X, Y translasi A, B, A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Lalu kita masukin angkanya ya. X nya adalah 2, Y nya min 8, dan translasi A 1, B 2. Lalu A aksennya adalah 2 ditambah 1 min 8 ditambah 2. Jadi koordinat titik A setelah ditranslasikan adalah A aksen sama dengan 3, min 6. Lanjut contoh soal yang kedua, yaitu tentukan koordinat titik P min 12, min 6 jika ditranslasikan 5 satuan ke kiri, 6 satuan ke kanan. Nah, ini pakai rumus yang sama ya teman-teman. Lalu kita masukkan aja. Untuk X nya yaitu ada min 12 dan Y nya min 6. Untuk translasinya 5 satuan ke kiri yang berarti itu min 5 dan 6 satuan ke kanan adalah positif 6. Jadi P aksennya adalah min 12 ditambah buka kurung min 5 tutup kurung min 6 ditambah 6. Jadi koordinat titik P setelah ditranslasikan adalah P aksennya min 17,0. Contoh soal yang ketiga adalah titik P setelah ditranslasikan 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah adalah min 2,3. Berapakah titik P sebelum translasi? Nah, ini menggunakan rumus yang kedua, yaitu keterbalikan dari mencari A aksen, karena A aksennya sudah diketahui. Nah, ini rumusnya adalah A yaitu X dikurang yaitu A X aksen dikurang A Y aksen dikurang B, dan translasinya adalah 4 ke kanan berarti positif dan 5 satuan ke bawah yaitu negatif. Lalu hasil A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, ini kita masukkan angkanya. X nya adalah min 2 dan A nya adalah 4. Min 2 dikurang 4, Y nya yaitu 3,
dan B-nya yaitu min 5, berarti positif ketemu positif ditambah. Nah, jadi hasil titik P sebelum translasi adalah min 6,8. Nah, contoh soal angka 4 juga sama. Tipe soalnya yaitu koordinat titik A setelah ditranslasikan sebesar min 1, 2 adalah 3,5. Bisakah kamu menentukan koordinat titik A sebelum ditranslasikan? Ini rumusnya sama ya teman-teman. Lalu kita langsung masukkan angkanya saja. A, X-nya adalah 3 dikurang A-nya adalah min 1. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Lalu Y-nya adalah 5 dan B-nya adalah 2. 5 dikurang 2. Jadi hasil titik A sebelum translasi adalah 4,3. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang transformasi geometri, translasi atau pergeseran. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.